Oh ya, di mana ya? Oh ya, lupa. Hari ini adalah hari Sabtu Sukacita, Gifts for Christ. Oh ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan mencari satu misi. Kita akan mencarinya. Wow, apa ya misinya? Wah, kita akan mencarinya ya. Adik-adik di rumah ikuti Om Joni ya. Wah, apa ini? Wah, Om Joni temukan satu misi. Wah, di dalam botol ada isi apa ini? Wah, apa ini? Wah, adik-adik. Wow, di dalamnya isi apa ini? Wah, kita akan buka bersama-sama. Wah, apa ini, penasaran ini? Wah, apa ini? Wah, wow, wow. Kita temukan di sini ada tulisan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, dan sebelum memulai ibadah kita, kita akan berdoa. Mari adik-adik ikuti doa Om Yoni ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu untuk mau memuji, memuliakan nama bagi-Mu. Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh ya adik-adik, kita sudah menyelesaikan misi pertama. Dan kita akan mencari misi yang berikutnya. Ayo adik-adik di rumah, ikuti Om Joni ya. Oh, kita akan mencarinya. Apa yang kita temukan hari ini? Wah. 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 Om Joni ada temukan ini. Apa ini isinya? Wah. Adik-adik, kita akan buka bersama-sama ya. Wah. Isinya apa ini? Wah. Penasaran ini. Wah. Ada kertas lagi. Wah. Om Yoni akan buka ya, adik-adik di rumah. Wah, serius mendengarkannya ya. Apa ini isinya? Wow. Wow, apa ini isinya? Wow. Om Yoni temukan. Wah, judul lagunya. Oh sukacitaku. Adik-adik di rumah, mari kita memuji Tuhan dengan lagu berjudul Oh Sukacitaku.
kita sudah menyelesaikan misi pertama dan kedua. Wah, berikutnya kita akan mencari misi yang berikutnya. Wah, adik-adik yang di rumah boleh ikuti Om Joni ya. Oke, Om Joni akan mencarinya. Wah, di mana nih? Wow, ternyata ada ini. Wah, di dalamnya ada tas. Wah, apa ini ya isinya? Wah, ada isi kertas. Apa ini? Wah, pasti adik-adik di rumah penasaran ini. Wah, Om Joni akan buka ya. Wah, ternyata misi ini sangat penting ya. Wah, apa ya? Wah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, siapkan hati, pikiran, dan Alkitab semuanya berfokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan judul lagu yang berkata, wah, ini sukacitaku bertemu dengan Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, kalau ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus itu, wah, sukacitanya luar biasa. Kalau mau bertemu dengan Tuhan Yesus, mau memiliki sukacita, datang kepada Tuhan Yesus. Oke, kita akan memuji Tuhan. Sukacita bertemu dengan Yesus. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Oh, iya Bang Yoni, gimana? Oh iya. Oh iya. Ya, kasusnya sudah saya terima, nanti akan saya baca. Setelah itu saya akan ajak adik-adik di rumah untuk memecahkan kasus ini bersama-sama. Iya Bang Yoni, siap. Oke, Tuhan Yesus memberkati Bang Yoni. Shalom. Ya. Oke. Nah, kita ada kasus hari ini. Mana adik-adik yang bantu saya ya? Sudah pada ngumpul ternyata di sana ya. Oke, hai adik-adik semua. Kurang semangat sekali lagi. Hai. Shalom. Oke, mantap semangatnya. Kita harus semangat hari ini adik-adik karena apa? Karena kita mau memecahkan sebuah kasus. Nah, di sini di hadapan kakak sudah ada koper yang berisikan tentang kasus yang akan kita pecahkan hari ini. Namun sebelum itu, kakak ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu ya. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Ayo kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami bersyukur kami boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan melalui sebuah kasus dalam Alkitab. Kiranya Tuhan pimpin sertai kami untuk memecahkan kasus ini bersama-sama. Baik Kak Ocha maupun adik-adik yang ada di rumah, kiranya Tuhan tuntun dan sertai senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Oke, nah adik-adik kita buka bersama-sama ya koper yang berisikan kasus yang sudah dikirimkan oleh Bang Yoni sama kakak. Ini kasusnya adik-adik. Oh sebelum itu, kayaknya kita belum kenalan ya adik-adik ya. Oke, di sini hari ini adik-adik akan memecahkan kasus bersama dengan Kak Ocha. Jadi adik-adik di rumah boleh panggil Kak Ocha Detektif O, oke? Oke. Nah adik-adik, ini kasus kita hari ini ya. Kakak bakalan bacain untuk kita semua. Adik-adik tolong siapkan Alkitabnya masing-masing di rumah. Jadi kasus kita hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 29. Sekali lagi, kasus kita hari ini dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 29. Dan ternyata kasus yang harus kita pecahkan hari ini adalah tentang misteri kematian Nabot. Aduh adik-adik, wah menarik sekali ini adik-adik, misteri kematian Nabot. Wah, kakak udah gak sabar ini mau pecahkan kasus ini. Nah lokasinya ini ada di kebun anggur yang ada di salah satu kota di Israel, tepatnya di samping istana Raja Ahab, yaitu Raja Samaria. Nah untuk itu adik-adik, kakak makin gak sabar ini adik untuk memecahkan kasus ini. Dan kakak yakin adik-adik di rumah juga gak sabar kan? Nah untuk itu kita langsung aja siap-siap. Kakak di sini sudah sediakan peralatan untuk kita. Pertama kita siapkan ini kaca pembesar. 2, kita siapkan buku catatan. Kita harus mencatat semua hal yang kita dapatkan. Dan di sini kakak juga sudah sediakan peta adik-adik. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat di jalan ya. Kita harus punya peta. Dan yang paling penting adik-adik apa? Ayo, siapa yang bisa tebak? Ya, benar sekali. Kita harus siapkan Alkitab. Karena Alkitablah satu-satunya yang bisa menuntun kita. Ya, mantap. Oke, sudah siap semua? Wah, sudah gak sabar ini. Kita langsung caw aja ke tempat kejadian. Siap adik-adik? Siap? Oke, lanjut. Wah adik-adik, seru banget kita ya. Wah, investigasi kakak hari ini benar-benar luar biasa karena ditemani sama adik-adik di rumah. Nah adik-adik, sekarang
karena kita sudah ada di TKP secara langsung, kita bakalan bahas dan ulas. Wah, misteri di balik kematian Nabot. Nah, di sini kakak sudah mencatat semua secara detail tentang tragedi kematian Nabot ini. Seperti yang sudah kita lakukan tadi. Nah, ayo adik-adik di rumah. Tadi kira-kira cerita ini atau kisah ini, kasus ini terambil dari mana ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, benar, dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat. Oke, ayo kita buka sama-sama. 1 Raja-Raja. Kasus kita hari ini dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai dengan 29. Nah, tentang misteri kematian Nabot. Nah, jadi adik-adik, dari apa yang sudah kita selidiki tadi, ternyata Nabot ini adalah seorang dari kota Yezreel yang mempunyai sebuah kebun anggur di samping apa? Iya, benar, di samping istananya Raja Ahab, Raja Samaria saat itu. Nah, karena mungkin kebun anggurnya Nabot ini subur dan indah dan tepat di samping istananya Raja Ahab, jadi Raja Ahab ini berniat mengambil kebun anggur itu dari Nabot untuk dijadiin apa? Kebun sayur. Nah, kita bisa lihat ini dalam ayatnya yang ke-2. Katanya, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya aku jadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Tapi kira-kira gimana nih respon Nabot? Ya, ternyata tadi setelah diinvestigasi, respon Nabot ini dia tidak mau memberikan kebun anggurnya itu kepada Raja Ahab. Alasannya kenapa? Karena kata si Nabot, kebun anggur itu adalah kebun yang diwariskan dari nenek moyangnya. Itu adalah tanah milik pusaka nenek moyangnya Nabot. Jadi tanah itu dianggap Nabot sebagai suatu hal yang berharga, sehingga mau Raja Ahab kasih ganti kebun anggur yang lebih baik lagi, yang lebih luas lagi, atau digantikan oleh Raja Ahab dengan uang, dengan materi. Jadi Nabot tetap tidak mau memberikan kebun anggur itu. Karena apa? Karena itu berharga bagi Nabot. Nah, karena ditolak permintaannya adik-adik sama si Nabot ini, wah, Raja Ahab kesal sekali. Dia kembali ke istananya dengan kesal, dengan muka yang sangat muram. Nah, datanglah si Izebel. Ya, siapa si Izebel ini? Izebel ini adalah istri dari Raja Nabot ini. Nah, datang si Izebel, katanya kepada Nabot, kenapa kamu bersedih? Bukankah tanah itu adalah tanah yang dimiliki olehmu, adalah tanah yang berada di tempat kekuasaanmu? Bangkitlah dari tempat tidurmu dan makanlah. Semuanya akan aku atur, akan aku urus. Kata Ratu Izebel. Kira-kira apa rencana dari Ratu Izebel ini, adik-adik? Nah, ternyata di sini Ratu Izebel ini menulis sebuah surat seperti yang sudah kita temukan tadi. Sebuah surat yang diatasnamakan dengan Raja Ahab, yang isinya itu mengatakan bahwa di sini kakak tulis tadi, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Jadi dalam surat itu diberikan tuduhan bahwa si Nabot ini sudah mengutuk Allah dan Raja. Wah, tidak hanya itu adik-adik, Ratu Izebel juga membayar 2 orang dursila, orang-orang yang jahat, untuk menjadi saksi palsu untuk memperkuat tuduhan dari Ratu Izebel ini tadi. Wah, luar biasa ya adik-adik. Astaga. Nah, akhirnya adik-adik, karena tuduhan ini dan atas saksi palsu yang sudah diberikan, akhirnya si Nabot ini dihukum. Dengan cara apa? Dilempari dengan batu, adik-adik. Aduh, wah, kakak sampai merinding. Mengerikan sekali ya adik-adik. Dilempari dengan batu sampai akhirnya si Nabot ini meninggal. Waduh, kasihan banget adik-adik. Nah, dari cerita ini kira-kira adik-adik di rumah pernah gak seperti si Raja Ahab ini?
Wah, mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Astaga, padahal si kebun anggur itu kan punya Nabot ya. Kenapa Raja Ahabnya sangat bersikeras? Akhirnya demi mencapai tujuannya itu dengan bantuan istrinya, dia menghalalkan, menggunakan berbagai cara apapun untuk memperoleh kebun anggur itu. Nah, apakah hal itu benar di mata Tuhan? Tentu saja tidak, adik-adik. Tentu saja itu salah. Nah, adik-adik di rumah pernah nggak seperti Raja Ahab ini? Wah, lihat mainan temannya bagus, terus dirampas. Yang penting saya bisa main. Temannya nangis. Tidak boleh adik-adik. Nah, itu namanya egois, mementingkan diri sendiri. Atau dengan adik kakak, mamanya pesan, abang, ini mama punya 2 jajan. 1 untuk adik, 1 untuk kakak ya. Di depan mamanya bilang, iya ma, oke. Tahu-taunya karena ngerasa jajannya enak, lupa sama adiknya. Ujung-ujungnya adiknya nangis karena nggak dibagi. Itu tidak boleh. Itu menunjukkan kita apa? Mementingkan diri kita sendiri. Nah, adik-adik di rumah, kasus kita sudah terpecahkan. Nah, kakak berharap adik-adik di rumah semuanya menjadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi menjadi anak Tuhan yang selalu apa? Mengutamakan kepentingan orang lain. Harus berbagi, misalnya kita diajak untuk berbagi. Nah, harus saling mengasihi. Nah, adik-adik di rumah, firman Tuhan kita sampai di sini. Ayo kita berdoa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan boleh memimpin kami. Kami sudah memecahkan kasus, dan terima kasih Tuhan boleh mengajarkan kami untuk tidak mementingkan diri kami sendiri, untuk tidak menjadi anak-anak Tuhan yang egois. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Oke, goodbye adik-adik di rumah. Shalom. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan beberapa misi, dan misi berikutnya kita akan mencarinya. Adik-adik di rumah ikuti Om Yoni ya. Kita akan mencari bersama-sama. Wah, misi berikutnya ini apa ini? Wah, ada koper ini. Wah, pasti apa ini? Uang. Apa nih? Om Yoni akan buka ya. Mari adik-adik lihat bersama-sama. Wah, ternyata ada kertas. Apa ini isinya? Wah. Ayo, apa ini? Kita akan buka misi berikutnya. Ternyata misi berikutnya adalah misi yang sangat penting. Wah, yaitu something good. Namun sebelum kita mendengarkan something good, adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan judul lagu Aku Anak Terang. Terang di rumah,
adik-adik, bertemu kembali dalam acara Sabtu Sukacita KFC, Kids for Christ. Hari ini kita akan bertemu kembali dalam sesi Something Good. Something Good kali ini akan ditemani oleh Kak Dini. Nah adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas untuk menghias dinding rumah kita. Nah adik-adik, ayo ikutin terus ya videonya. Kita akan cek bahan apa saja yang akan kita gunakan pada Something Good kali ini. Nah adik-adik, bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat Something Good kali ini adalah kertas origami, ada kertas HVS, kemudian ada benang. Nah untuk alat-alatnya kita menggunakan double tip, lem tembak, dan juga ada gunting. Adik-adik, kertas origami yang akan kita gunakan yaitu kertas yang berukuran 14 x 14. Nah untuk membuat polanya, pertama-tama kita akan lipat. Lipat seperti ini, kemudian kita gunting. Nah setelah gunting kita akan buat satu pola, yaitu bentuknya bentuk love. Nah sudah jadi. Selanjutnya kita akan buat pada semua kertas yang sudah kita gunting tadi. Nah adik-adik, setelah kita sudah membuat semua kertas yang kita gunting tadi menjadi polanya seperti ini, kita akan lengketkan pada benang. Nah adik-adik bisa membuat benangnya sesuai dengan yang adik-adik mau ya. Kita akan lengketkan, caranya seperti ini. Pertama-tama kita letakkan lem tembaknya di kedua ujung dari pola yang sudah kita buat. Kemudian kita letakkan talinya. Adik-adik bisa membuat sesuai dengan warna yang adik-adik sukai. Nah setelah jadi, kita akan buat sebanyak 4 benang seperti ini. Nah setelah semuanya sudah dilengketkan seperti ini, kita akan membuat gantungannya dari kertas HVS yang sudah kita siapkan tadi. Kita akan gulung seperti ini. Kita tempel menggunakan double tip. Seperti ini. Kalau sudah jadi, kita akan ikat satu persatu dari gantungan-gantungan yang sudah kita buat. Nah adik-adik, setelah kita ikat semua, bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, untuk mengantungnya pada dinding, kita akan kembali menggunakan benang. Kita akan ikat benangnya di masing-masing ujung dari kertas HVS yang sudah kita gulung. Nah sudah jadi seperti ini. Nah biar lebih bagus, kita akan membuat atau melengketkan ayat hafalan favorit kita pada gantungan dinding yang sudah kita buat. Kita akan menulis ayat hafalannya. Setelah kita lengketkan ayat hafalannya, nah jadinya seperti ini. Kita akan menggantungnya pada
pada dinding rumah kita atau dinding kamar kita. Ayo adik-adik kita gantung. Ayo kita gantung pada dinding rumah kita. Sudah jadi. Adik-adik, wah, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan sudah something good. Namun hari ini satu sukacita yang kita orang belum selesai. Apa ya? Wah, adik-adik di rumah ikuti beta ya. Apa ini? Wah, misi yang terakhir ini kita akan mencarinya. Wah, di bawah bunga cantik kita temukannya ada kotak kecil. Apa ya? Penasaran ini? Wah, ada ini, kita buka bersama-sama ya. Wah, ada kertas. Kertasnya cantik nih ya. Wah, di kertas ini ada tulisan, dua tanganku mempunyai jari. Kita akan memuji Tuhan sebelum kita mengakhiri acara KFC atau Sabtu Sukacita. Kita akan mengangkat pujian yang mengatakan dua tanganku mempunyai jari. Ayo adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Terima kasih adik-adik sudah membantu Om Joni untuk menyelesaikan beberapa misi hari ini. Dan adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Dan adik-adik jangan lupa ya, ajak teman banyak-banyak untuk mengikuti ibadah ini. Dan adik-adik jangan lupa mengikuti ibadah berikutnya ya. Dan ibadah kita KFC Kids for Christ telah selesai. Shalom.